Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ya, apa kabarmu kabeh dulur-dulurku, sehat kabeh ya? Apakah kalian yang berminat sudah apply rekrutmen scriptwriter di album film? Kalau belum atau lupa, monggo segera di-apply. Detailnya ada di post komunitas ya lur ya. Balik maneh ambe aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film bergenre action komedi, yaitu Trouble tahun 2024. Film asal Swedia ini mengisahkan tentang seorang teknisi barang elektronik yang dituduh telah membunuh dan dimasukkan ke penjara. Teknisi ini pun melakukan segala cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, sekaligus menguak dalang sebenarnya yang tak diduga-duga. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam mahihuhe dari dulurku Elvendi Alfauzia. Titip salam ke Ilham. Kalau pakai sempak tolong diganti, bikin bau tongkrongan soalnya. Loh kok bisa Ham? Sempaknya bau Ham? 3 bulan gak diganti sampai berjamur gitu Ham ya? Corok krik. Monggo sketsaken. Pada suatu malam di Swedia, pasukan polisi yang dipimpin oleh komandan bernama Joseph berhasil menggerebek transaksi narkoba yang terjadi di restoran. Namun uang barang haram tersebut sudah keburu ditransfer ke rekening si pengedar. Di restoran itu polisi juga hanya menemukan sedikit narkoba yang dibawa si pengedar. Sementara itu di parkiran, sosok misterius sebut saja Dulmatin datang menyerang anak buah si pengedar hingga pingsan dan merampas tas narkoba milik mereka. Di lain sisi terdapat seorang pria bernama Luka yang baru pulang kerja dan sempat merekam semua kejadian itu. Akan tetapi Dulmatin melihat Luka dan gak pakai lama dia pun langsung mengejarnya. Fan är alla droger någonstans? Saknas ju en massa va? Vad fan? Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya lur, di hari yang sama di mana seorang pilot pesawat komersial bernama Connie sedang berusaha mendaratkan pesawatnya. Namun ngerinya ketinggian pesawat terlalu rendah dan akhirnya kecelakaan pun terjadi. Tapi ternyata Ladies and gentlemen, once you are approaching, stop. Gör du? Dutta lite bara. ternyata lagi main game simulasi dong. Krik. Connie sebenarnya adalah karyawan di toko elektronik dan sudah bercerai dengan mantan istrinya Ayla yang sudah menikah lagi dengan pria sebut saja Jarwo, seorang pilot yang kaya raya. Sementara putri mereka yaitu Julia kadang-kadang main ke rumah Connie dan sebentar lagi Julia akan ulang tahun. Namun karena anaknya pengen dihadiahkan seekor kuda, jelas Connie pun bingung harus menjawab apa ya kan lur. Di hari itu ketika baru mau pulang kerja, Connie sempat melayani seorang customer bernama Diana yang membeli headset rekomendasi dari Connie. Setelah itu Connie dapat tugas memasang TV ke rumah customer lain yaitu Mimi alias istrinya Luka yang tadi dikejar Dulmatin lur. Ketika masih proses pemasangan, Mimi pun pergi keluar sebentar kira-kira 30 menitan. Connie yang ditinggal sendirian lanjut memasang TV baru sambil memakai headset favoritnya yang memiliki fitur peredam suara hampir sempurna agar bisa fokus bekerja sambil mendengarkan lagu. Förlåt, jag såg inte att du... Jag måste verkligen gå nu. Men jag kommer tillbaka om en halvtimme. Tak lama setelah Mimi pergi, Luka pun datang buru-buru karena masih dikejar oleh Dulmatin dan segera menyembunyikan HP-nya. Lalu ketika Dulmatin datang, dia langsung menghajar Luka. Namun Connie tidak sadar karena masih pakai headset. Sampai akhirnya Connie melihat Luka yang sudah terkapar di lantai dan meminta Connie untuk mengambil HP-nya. Connie pun mengambil obeng di sana untuk jaga-jaga yang tadi digunakan Dulmatin untuk menusuk Luka. Namun tiba-tiba Dulmatin menghantam Connie hingga pingsan. Dilalahnya ketika Connie tersadar lur, Mimi baru pulang ke rumah dan sangat terkejut melihat Luka yang sudah tewas dan menuduh Connie sebagai pelakunya karena dia memegang obeng tersebut. Dan inilah masalah.
Udah cuma sendirian di rumah customernya, sempat megang alat pembunuhnya pula. Jelas posisi Connie sangat sulit, lur. Dan satu-satunya bukti yang dapat menyelamatkannya hanyalah rekaman Dul Martin di parkiran yang ada di HP Luka. Lalu Connie diinterogasi oleh anggota kepolisian yaitu Jorma serta istri Komandan Joseph bernama Helena. Namun ternyata Diana, si customer yang tadi beli headset, lur, adalah seorang polisi yang ikut menyelidiki kasus Connie. Dan menurut Diana, Connie tidak terlihat seperti pembunuh. Apalagi tadi di toko dia melayani Diana dengan baik meski Connie sudah mau pulang. Di persidangannya nanti Connie pun akan ditemani oleh pengacara bernama Hase yang memang ditugaskan dari kepolisian. Namun sayang pada akhirnya Connie pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun, lur. Dari yang awalnya masang TV sampai masuk bui dong. Jag var hemma och skulle installera den, sen så blev hon tvungen. Jag fick liksom inte den en timme senare, skulle hugga ihjäl någon. Tingsrätten dömer för mordet på Lukas Stoy. Då attentatet klassas bestäms påföljden till fängelse. Hari pertama di penjara saat enak-enaknya makan siang, jelas Connie yang pria baik-baik kaget, lur, melihat napi bernama Muse tiba-tiba baku hantam di samping Connie sampai tangan kirinya tidak sengaja tertusuk garpu plastik dan mereka akhirnya dipisahkan napi lain yaitu Noriander. Lalu ketika dijenguk oleh Julia dan Ayla, Connie menjelaskan bahwa dia tidak bersalah dan pasti akan segera bebas. Karena tidak memiliki banyak foto keluarga yang dicetak, Ayla pun memberikan fotonya bersama Julia dan Jarwo. Connie pun hanya bisa menghela nafas dan menempel foto tersebut di pintu sel dengan kepala Jarwo yang disobek, seolah-olah Connie sedang berfoto dengan anak istrinya. Vem gjorde det här? Jag har en gaffel i handen. Okej, för att jag har inte gjort någonting. Och då ska man inte sitta i fängelse. Selama di penjara, sipir memberikan Connie pekerjaan di tempat laundry. Namun tiba-tiba datang Muse bersama Noriander dan Connie pun buru-buru sembunyi di belakang salah satu mesin cuci. Tanpa sengaja, lur, Connie menemukan lubang besar di tembok yang ditutupi oleh besi. Ya, ternyata Muse dan Noriander sedang membahas rencana kabur mereka ke Venezuela 3 hari lagi. Dan tololnya pria yang tadi berkelahi dengan Muse adalah pilot pesawatnya. Namun sekarang dia meringkuk di ruang perawatan. Noriander pun memaksa Muse untuk mencari pilot pengganti atau Noriander akan kabur sendirian meninggalkan Muse. Vad är sanningen? Ja, vad fan är dummen? Vi sticker till Venezuela. Planen som Camilla fixar. Fixa det! Det så blir det helt fixat. Är du med? Sayangnya banding yang diajukan oleh pengacara Hase ditolak hakim dan Connie akan tetap menjalankan masa tahanannya selama 18 tahun. Connie pun menanyakan tentang HP Luka yang mungkin bisa menjadi bukti bahwa dia tidak bersalah. Tapi Hase mengatakan jika polisi sudah benar-benar memeriksa TKP rumah Luka namun tidak menemukan HP tersebut. Karena tidak ada cara lain, Connie yang teringat dengan lubang rahasia di ruang laundry berencana kabur dari sana untuk mencari HP Luka dan nanti akan balik lagi ke penjara. Karena tentunya Connie tidak ingin menjadi buronan, ya kan, lur? Och nu, sätt dig. Överklagan gick inte igenom. Telefonen, just det. Då undrar jag, har man... Nej. Du har ju sysselsättning. Var var du hamnade? Tvätten? Setelah masuk ke lubang yang tembus ke terowongan, Connie terus menyusuri jalan menuju rel kereta api bawah tanah. Di sana Connie menemukan 2 tas hitam yang sudah disiapkan oleh Noriander dan Muse. Salah satunya berisi baju ganti, juga seonggok HP. Första passet börjar klockan 13. Det kommer inte vara någon där på det. Setelah mengikuti rel sampai ke stasiun, Connie buru-buru ke rumah Mimi yang baru selesai memakamkan Luka bersama keluarga besarnya. Connie pun segera ngumpet di kamar Mimi dan...
Det sista han sa till mig, och det var därför mördaren var där. För att, lyssna på mig nu, jag vill också hitta den riktiga mördaren. Mimi pun langsung memukuli Connie yang terus mengatakan jika dia ingin menemukan siapa pembunuh Luka sebenarnya. Dan satu-satunya bukti mungkin ada di HP Luka. Karena Mimi juga tidak tahu di mana HP suaminya, Connie pun memberi nomor HP yang tadi dia ambil dari tas hitam. Dan Mimi bisa menghubungi nomor tersebut jika HP Luka sudah ditemukan. Sementara itu di kantor polisi, Diana penasaran siapakah yang membunuh Luka jika memang bukan Connie pelakunya. Diana pun menemukan petunjuk jika tempat Luka bekerja, satu gedung dengan restoran yang digerebek polisi malam itu, Lur. Om det skulle vara så att Conny Lundqvist, då är det någon annan som har gjort det. Jobbade vid bambufast. Stället där vi gjorde tillslaget mot koppel. Ska jag kunna lita på att... Sekembalinya ke ruang laundry, ternyata Muse ada di sana dan Connie yang ketakutan pun bersembunyi di mesin cuci. Melihat Connie yang baru saja memakai terowongan, Muse yang emosi pun langsung mengunci pintu mesin cuci dan mengaktifkannya. Mampus ya kan? Tak lama kemudian datanglah sipir yang mengusir Muse karena masih belum waktunya shift laundry. Muse pun keluar mengikuti sipir dan ketika ada kesempatan dia langsung balik ke ruang laundry karena tidak ingin Connie sampai terbunuh dan rencananya nanti bisa berantakan. Akan tetapi Muse papasan dengan Noriander dan mereka melihat foto anak istri Connie di pintu selnya. Of course mereka mengira Connie adalah pilot ya kan, padahal pria yang ada di foto itu adalah Jarwo, Lur. Gak pakai lama mereka pun langsung mengeluarkan Connie dari mesin cuci dan memintanya untuk menyetir pesawat saat mereka kabur nanti yang sudah disediakan oleh pacar Noriander di bandara Arlanda. Är det här du? Ja, Den ser inte ut som planen när jag mötte upp min tjej. Hon fixar privatplan. Di hari ultah anaknya, Connie pun menelpon Ayla dan mengucapkan selamat ulang tahun ke Julia. Connie pun hanya berlapang dada ketika mengetahui Jarwo yang sudah membelikan kuda, Lur. Sementara itu di rumahnya, tanpa sengaja Mimi menemukan HP Luka yang ternyata disembunyikan di balik lampu kamar dan langsung dia cas. Namun tak lama kemudian Helena datang dan duduk membelakangi TV yang baru saja dimatikan oleh Mimi. Helena datang ke sana untuk memberitai jika kasus Luka sudah ditutup dan ingin menanyakan kabar Mimi sebagai istri korban. Akan tetapi secara otomatis TV memasuki mode screensaver dan terkoneksi dengan HP Luka yang menayangkan galeri di HP tersebut, Lur. Sampai akhirnya TV menunjukkan video yang direkam oleh Luka malam itu dan ternyata Har det hänt något nytt? Nej, fallet. Har du hittat Luka? Hans telefon, nej. Ta hand om dig nu. Den med. Ja, den är viktig för utredningen. Som är uppklarad. Ya, ternyata identitas asli Dulmatin adalah Helena dan Mimi pun berbohong jika dia tidak tahu di mana HP suaminya. Namun di jalan pulang Helena yang merasa curiga langsung menyuruh Yorma untuk menyadap HP Mimi. Sedangkan Mimi langsung menghubungi Connie dan mengabarkan jika dia sudah menonton video di HP Luka di mana pelaku pembunuhan suaminya adalah Helena. Mimi pun sangat ketakutan dan meminta Connie segera menemuinya di lokasi yang sudah dia tentukan saat itu juga. Connie pun sangat terkejut karena Helena yang seorang polisi adalah pembunuh dan juga mengambil tas berisi narkoboy. Di saat yang sama Noriander juga mengabarkan jika rencananya telah berubah dan 10 menit lagi mereka harus segera kabur menemui pacarnya di bandara. Pertama-tama mereka harus menyalakan alarm kebakaran. Lalu setelah keadaan kacau, barulah Connie DKK masuk ke terowongan laundry untuk ganti baju dan buru-buru naik mobil yang sudah disiapkan menuju Arlanda. jag vet inte exakt när. Nu. Ja, men du får ju för fan lås. Vi kommer behöva det. Hej, hallå, hallå. Din grej. Conny,
Då kör. Ska jag köra? Jag kan köra. Bra. Di lain sisi, Yorma telah berhasil menyadap HP Mimi dan begitu mendengarkan percakapan di telepon, Helena pun langsung OTW ke lokasi janjian Connie dan Mimi. Akan tetapi Diana merasa curiga setelah melihat Helena yang uring-uringan. Sementara itu di jalan, Connie sengaja melipir sebentar ke lokasi pertemuan dan menabrakkan mobilnya ke bis yang sedang parkir. Noriander dan Musa pun ngomel-ngomel juga berantem dengan supir bis, sedangkan Connie alasan pergi nyari dongkrak dan berhasil menemui Mimi di dekat sana yang langsung memberikan HP Luka namun baterainya habis serta menjelaskan isi video tersebut. Lalu Connie pun buru-buru pergi dan akan membawanya ke sang pengacara Hasse, tapi ternyata Helena sudah ada di sana dan langsung mengejar Connie. Jag står ju för fan! Fan, står du still då? Lugna nu. Det är i alla fall Helena och sen så tar hon hans... Untungnya Connie dijemput Noriander dan Muse tepat sebelum Helena menembak. Lalu di mobil secara diam-diam Connie pun mengirim SMS ke Hasse untuk bertemu di Arlanda secepatnya. Akan tetapi Muse yang curiga berniat merebut HP-nya dan Connie pun langsung membuang HP itu agar tidak bisa dilacak polisi. Namun ternyata Helena sudah mengejar mereka dan... Ja, du har rätt. Det kan vara tvärtom. Utan vilket... Mobil Helena terhenti dan dia meminta bantuan agar mengejar Connie DKK ke Bandara Arlanda. Sementara di bandara, Connie sudah masuk pesawat bersama Muse, Noriander, dan juga pacarnya. Kocak banget sih ini lur, karena Connie hanya belajar pesawat lewat game simulator ya kan, dan sekarang benar-benar mengendalikannya dong. Lalu yang terjadi lur? Flygaren. Se lite med sidvinden här. Du kan det här va? Va? Du vet vad du håller på med. Ja, det vet jag. Varför åker vi så långsamt? Han stack! Sebelum pesawat lepas landas, Connie pun segera kabur untuk menemui Hasse yang langsung dikejar Noriander dan Muse. Untungnya Connie berhasil bertemu sang pengacara, tapi mereka tidak bisa saling dengar karena dibatasi kaca tebal. Sedangkan Helena, Diana, dan juga regu polisi sudah mengepung bandara untuk memburu Connie. Jag har hittat den! Jag har bevis! Jag har gått igenom säkerhetskontrollen. Som en bra fan. Jag har en telefon i fickan. Jag förstår inte vad du menar. Vad menar du? Allt finns en meter. Connie tertembak di bahu kirinya dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan Helena diam-diam langsung mengambil HP Luka. Sebelum pingsan, Connie sempat berkata ke Diana jika bukti pembunuhan Luka ada di HP-nya. Sementara itu Noriander dan pacarnya juga tertangkap, sedangkan Muse berhasil kabur. Lalu di kantor polisi, Diana pun izin menemui Connie di rumah sakit karena sebelum pingsan, Connie meminta Diana mengecek HP-nya, namun HP itu tidak ada di saku Connie. Lalu setelah laptop untuk transaksi dari TKP diteliti, Diana curiga ada sesuatu yang janggal karena nominal transferan uang narkoboy sangat-sangat amat besar, tidak sebanding dengan barang bukti narkoboy yang ditemukan di sana. Diana juga bertanya-tanya kenapa pengacara Hasse ada di bandara saat itu. Akan tetapi Helena dan Joseph melarang Diana untuk menemui Connie karena toh kasus juga sudah ditutup. Precis när han hade blivit skjuten så sa han till mig att han hade ingen telefon på sig tydligen. Och jag förhörde honom. Fallet är avklarat. Men okej, Luka jobbade i samma byggnad som du vet kokaintillslaget. Det var en slump. Är det logiskt? Diana! Jag ska inte förhöra honom. Brengkesnya Helena merusak HP Luka di microwave untuk benar-benar menghilangkan bukti video tersebut. Sementara di rumah sakit, Connie sudah mulai putus asa. Dan ketika Ayla serta Julia menjenguknya, Connie terpaksa memberitahu jika dia akan tetap menjalankan masa tahanannya selama 18 tahun. Sungguh scene yang sangat amat menyayat hati karena Julia tidak bisa menghabiskan masa kecilnya bersama sang ayah. Du kommer fortsätta sitta. Ja, lite till tyvärr. Nej, ni får absolut inte. Det spelar ingen roll.
Julia dan Ayla pun diusir oleh satpam karena status Connie yang masih tersangka. Setelah itu perawat memberikan suntik morfin agar Connie lebih cepat sembuh, tapi akan hilang kesadarannya. Namun tak lama kemudian Helena datang dan mengelabui satpam dengan menelpon resepsionis agar Helena bisa masuk ke kamar Connie. Brengkesnya Helena akan menyuntikkan cairan cyanida ke Connie untuk membunuhnya. Lalu inilah yang terjadi. Ottosson, Linus Ottosson heter jag. Ja, men det är ju... Det här var ju inte kul. Det var ju inte meningen att det... Helena pun buru-buru sembunyi saat Diana datang. Yang untungnya cyanida belum sempat disuntikkan lur. Diana pun bertanya tentang HP yang dimaksud Connie. Namun karena efek morfin, Connie tidak sepenuhnya sadar dan hanya berkata jika dia tidak bersalah. Lalu ketika Diana akan pergi, Connie pun sengaja menjatuhkan infusnya. Dan Diana sangat terkejut melihat suntikan cyanida yang terpasang di tangan Connie. Lalu Connie pun mengangguk saat Diana bertanya apakah ada orang lain di kamar itu dan Natriumcyanid. Är det någon här inne? Oj, fick jag ditt vapen också? Jag är sjuk. Jag har tappat det helt. Nu måste du! Helena berhasil merebut pistol Diana dan akan memfitnahnya telah berkhianat dengan menembakkan pistol itu ke bahu kirinya Helena, seakan-akan Diana lah yang menembak Helena. Tak lama kemudian Pak Satpam datang dan Helena pun menyuruhnya untuk segera menangkap Diana. Namun karena Satpam kelamaan dan ragu-ragu, ngerinya Helena pun menembak endas Satpam dengan pistol milik Diana. Tak lama kemudian Connie pun sadar dan langsung menghantam Helena dengan lampu hingga pingsan. Lalu Diana segera membawa Connie kabur dari sana. Kom igen nu, skynda, skynda! Vi har en listning och polisen... Untungnya Diana berhasil lolos dari kejaran polisi dan dia menelpon Joseph untuk memberitahu bahwa istrinya Helena lah yang bersalah. Lalu Diana membuang HP-nya agar posisinya tidak bisa dilacak. Namun Joseph masih belum percaya dengan perkataan Diana lur. Dari sana Connie pun menyarankan agar mereka ke tempat sembunyi yang paling aman, yaitu gudang penyimpanan barang elektronik tempat Connie bekerja. Di lain sisi Helena ngomel-ngomel ke anak buahnya di markas karena tidak becus melacak keberadaan Connie dan Diana. Jelas Helena semakin panik ya kan, karena bisa-bisa identitasnya sebagai Dulmatin akan terbongkar lur. Men gör någonting då! Men pratar du med det? Pratar du ens med någon? Okej, kom igen. Vi såg dem en vägspärr. Jag vill veta vad de är! Men Sits, Ja, du kan bli. Sekarang bukan hanya Connie yang buron, tapi Diana juga ikut terseret karena menolong Connie kabur dan wajah mereka terpampang di sosmed maupun TV. Maka dari itu Connie langsung mencukur alis agar wajahnya tidak mudah dikenali. Namun saat melihat box TV dengan tipe yang sama dengan seperti di rumah Mimi, Connie pun jadi teringat sesuatu dan segera OTW ke kediaman Mimi bersama Diana naik mobil teknisi. vadå? Tror att jag har alltså en grej som är den har en inbyggd som sparar kopior. Där är hon. Det är helt sjukt. Fan vad hon ska åka dit. Okej, låt mig sköta snacket nu. Men det är ju Ternyata Connie baru ingat jika TV di rumah Mimi merekam semua hal yang sudah ditayangkan secara otomatis ke harddisknya, termasuk screensaver sebelumnya lur, di mana terlihat jelas wajah Helena di rekaman Luka yang sedang merampas tas narkoboy dan dia juga mengejar Luka. Dengan ini Connie masih ada kesempatan untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Namun masalahnya lur, harddisk tersebut tidak bisa dilepas begitu saja. HP Diana juga sudah dibuang dan mereka tidak bisa merekam video di layar TV. Mau nggak mau Connie dan Diana pun menggotong se-TV-TV-nya menuju ke pengacara Hase. Mereka berdua pun pergi ke kantornya dan berhasil melacak keberadaan Hase di suatu hotel bernama Rux. Akan tetapi di sana terlihat Hase yang menemui Helena sambil membawa tas narkoba
narkoboy warna hitam, persis seperti di video yang direkam oleh Luka. Ya, pantas aja banding yang diajukan Connie gagal terus ya kan? Karena ternyata Hase bekerja sama dengan Helena untuk menjual narkoboy tersebut. Pastinya mereka tidak ingin Connie sampai bebas karena bisa membuka kedok kejahatan mereka, Lur. Ser du väskan? Ja, men nu fattar jag. Nu fattar jag varför. Våning 10. Han säljer ut sina kriminella klienter och hon ser till att... Mereka pun menduga jika Hase dan Helena akan melakukan transaksi narkoboy di hotel tersebut. Diam-diam Connie dan Diana mengikuti mereka sambil terus menggotong TV, Lur, sampai masuk kamar hotel dengan kartu akses yang mereka ambil dari troli cleaning service. Mereka pun melihat Hase dan Helena sedang bertransaksi dengan seorang bos kriminal serta ajudannya. Setelah itu Connie dan Diana ke meja resepsionis untuk menelpon polisi agar segera ke Hotel Rux. Di lain sisi Muse masih terus mengejar Connie karena telah mengacaukan segalanya. Muse pun menodong seorang polisi dan sekarang dia juga menuju ke hotel itu. Smarta. De är döda. 10:01. Think you will be happy. Alltså, det är försäljning på G. Ruxhotel! You will see its pureness is same field. Alla bilar till Ruxhotel. Di tengah-tengah transaksi, Helena ditelepon oleh Joseph yang menanyakan keberadaannya karena polisi akan segera mengepung Hotel Rux untuk meringkus Connie dan Diana. Mendengar itu Helena pun takut ketahuan dan dia langsung mengalihkan polisi yang baru tiba ke gedung lain. Sedangkan Connie dan Diana akan menyerahkan TV-nya ke Joseph yang juga baru datang. Tapi yang terjadi, Lur, Vi fick höra att de... The money. Money. Ja. Där är Josef. Vi tar TVn till honom istället. Something private. I guess Sambo or film free. De är ju där. Det är de. Kom igen! tiba-tiba Muse datang dan menembak TV itu tepat di layarnya. Di lain sisi, meskipun sempat dialihkan Helena, tim polisi yang melihat Connie bersama Diana langsung menuju ke arah mereka dan menggagalkan rencana Muse membunuh Connie. Baku tembak pun terjadi antara polisi dan Muse, sedangkan Connie dan Diana menyelamatkan diri. Setelah itu Connie mengejar Hase dan memaksanya agar mengajukan banding lagi, sedangkan Diana akhirnya tertangkap dan berusaha meyakinkan Joseph bahwa Helena adalah pelaku pembunuhan Luka karena Connie memiliki bukti di TV-nya Mimi. Sementara dua kriminal yang bertransaksi narkoboy di hotel itu juga ikut tertangkap, Lur. Elena! På en TV! De har blivit skjutna! Du förlorade, Connie. Hase pun digerebek polisi karena memegang pistol dan Connie pun mengambil tas Hase yang tertinggal berisi uang hasil transaksi narkoboy tadi yang langsung diberikan ke Muse sebagai ganti rugi karena Connie telah mengacaukan rencana kaburnya. Sementara itu Helena menyetrum Diana hingga pingsan, sedangkan Connie mengambil TV yang tadi ditembak oleh Muse lalu masuk ke ruang server dengan kartu akses untuk menampilkan bukti video Helena ke layar yang ada di lift. Untungnya ada seorang karyawan yang mau membantu Connie sampai akhirnya, Lur. Fritagning av fånge, mord. Diana berättade en del grejer. Jag älskar IT. Så jag vet inte vad du håller på med, men det ser jävligt coolt ut. Jag älskar dig. Håll käften. Akhirnya Helena pun terbukti bersalah. Diana kembali bekerja menjadi polisi, sedangkan Connie telah dibebaskan karena bukti kuat yang berhasil dia tunjukkan. Connie pun kembali menemui putrinya Julia dengan menaiki kuda untuk membuat Julia senang. Di lain sisi, setelah semua yang mereka lalui bersama, hubungan antara Connie dan Diana pun semakin dekat, Lur. Jag kommer, jag vill också vara med. Det gick ju bra. Abuyar, sungguh perjalanan hidup yang tak disangka-sangka, bukan? Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa masalah bisa datang kapan saja, Lur, dan hasil akhirnya tergantung dengan cara Anda menyelesaikannya.
Assalamualaikum.